Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Dengan segenap hati dan segenap jiwa kami memuji Engkau, sebab Engkaulah permata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang terindah dalam hidup kami. Engkau Allah yang termulia. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ralayase hinaralamu. Haleluya, yaralamayase. Engkau permata dalam hati kami. Kami hanya bisa memuji menyembah.
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Saya percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sepanjang umur hidup kita telah melihat kebaikan Tuhan. Dan sampai hari ini, saya percaya saudara sepakat dengan saya, hidup kita hanya karena anugerah Tuhan, amin. Mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dengan sukacita. Dari Mazmur pasal 30, kita akan mulai baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 30 ayat 1 kita mulai baca. Perikopnya di sana adalah nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku menyanyikan syukur bagi-Mu. Satu ungkapan hati Raja Daud yang sangat luar biasa. Dan saya pikir ini cocok dengan keadaan kita hari ini.
Judulnya nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Saudara, apa alasan saudara kalau hari ini saudara bersyukur dan bersyukur banget sama Tuhan? Saya percaya di antara alasan yang lain, kita banyak bersyukur kepada Tuhan karena kita selamat dari bahaya. Ada satu bahaya yang mengancam seluruh dunia hari-hari ini kan, 9 bulan ini. Dan bahaya itu ada di mana-mana. Virus. Tetapi kita selamat. Tuhan selamatkan kita. Wow, betapa bersyukurnya kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud bersyukur karena selamat dari bahaya. Daud tidak henti-hentinya bersyukur. Baiklah kita mencontoh Daud. Tidak pernah berhenti bersyukur. Selalu bersyukur, Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Selalu bersyukur. Ada beberapa alasan Daud menyatakan syukurnya kepada Tuhan melalui ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, karena dia diluputkan dari tangan musuh. Peperangan yang mengancam nyawanya. Mungkin dia terkepung. Ada kesempatan dia dikalahkan dan terbunuh tewas di peperangan. Tetapi Tuhan meluputkan dia. Dia selamat. Daud bersyukur kepada Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, Daud menyatakan syukurnya beberapa kali. Dia katakan dia bersyukur karena dia sembuh dari sakitnya. Tuhan menyembuhkan dia dari sakit penyakit yang menimpanya. Tidak disebutkan apa itu penyakitnya. Tetapi sepertinya penyakit yang cukup berat. Karena Daud bersyukur, penyakitnya tidak membawa dia ke lubang kubur. Tuhan menempatkan dia di tempat yang bukan di lubang kubur, tapi di tempat yang penuh dengan sukacita yang membuat dia limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini engkau ada sebagaimana engkau ada. Keluargamu ada sebagaimana keluargamu ada. Usaha pekerjaanmu ada sebagaimana adanya. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadamu ada seperti ada hari ini. Bersyukurlah, sebab Tuhan meluputkan dari bahaya. Kalau bicara tentang bahaya yang ada di dalam kehidupan orang percaya, itu banyak. Karena musuh kita itu nggak pernah tertidur, nggak pernah terlelap. Seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kehidupan kita, mencari celah untuk dia masuk dan menghancurkan segalanya. Itu berbahaya bagi kita. Tetapi orang benar aman dalam perlindungan Tuhan. Ada covering perlindungan. Kita nggak boleh keluar dari covering perlindungan kekudusan Tuhan, kehidupan di dalam Tuhan. Jadi hari ini kita bersyukur karena Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Ayat yang kelima itu sangat menarik perhatian saya. Saya berulang-ulang membacanya, dan saya kemudian tersenyum, bahkan saya tertawa, karena saya menyadari betapa Tuhan saya itu Tuhan yang amat sangat baik. Betapa Tuhan Yesus itu dahsyat dalam hidup saya. Dikatakan ayat yang kelima, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini keren. Ini keren. Tetapi saya akan meluruskan dulu. Sebab sesaat saja ia murka. Kalau kita hanya melihat sekilas, maka kemudian kita pikir Allah kita itu kerjaannya murka melulu. Murka itu beberapa level di atas marah, saudara. Namanya murka itu udah kalap begitu kan. Murka, udah gelap, melakukan yang tidak terkendali dan sebagainya. Tetapi dikatakan sebab sesaat saja ia murka. Ada saat-saat Tuhan itu digambarkan oleh Daud itu seperti murka. Saat seperti apa Tuhan murka bagi umatnya? Adalah saat umatnya keluar dari perlindungan. Adalah saat umatnya
tidak melakukan firman, memberontak kepada Tuhan, menyembah berhala. Bangsa Israel mengalami murka Tuhan ketika mereka berbalik dari Tuhan, mengikuti Allah lain, dan sebagainya. Kenapa Tuhan murka? Sifat Tuhan itu bukan murka, saudara. Eksistensi Allah kita itu bukan pemarah, bukan murka, sehingga kemudian, waduh, kok seperti orang yang darah tinggi terus begitu ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Tidak. Allah kita itu penuh kasih. Dia Allah yang murah hati. Allah itu kasih, itu karakteristik Allah kita. Kalau dia murka, itu karena ketika kita melanggar firman, ketika kita mengikuti Allah lain, keluar dari ketetapan Tuhan. Kenapa Tuhan marah? Karena itu kita membuka celah. Dan kemudian iblis itu bisa masuk, merusak, menghancurkan hidup kita. Tuhan marah di situ. Kenapa aku sudah menyediakan perlindungan, engkau keluar dari perlindungan itu? Seperti itu. Tetapi ketika kita kembali lagi ke dalam covering perlindungan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, makanya Daud berkata, sesaat saja ia murka. Sesaat saja. Sesaat itu artinya lama atau cepat? Cepat. Sesaat itu sekejap. Cuma sebentar. Itu pun karena kesalahan kita. Tetapi dikatakan ini, saya sampai thank you God. Sebab sesaat saja ia murka, dibandingkan. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Wow. Seumur hidup Tuhan itu murah hati. Itu karakteristik Allah kita. Dia Allah yang pemurah, yang tidak pernah menahan kebaikannya bagi umatnya. Dia murah hati. Dia yang memberkati hidupmu. Dia yang melimpahi engkau dengan kasih setianya yang tidak ada batasnya. Dia yang merahmati tahun-tahun hidupmu dengan kebaikannya yang berlimpah-limpah. Karena sesaat saja ia murka, seumur hidup ia murah hati. Kalau seumur hidup ini tidak hanya bicara sampai kita mati lalu itu seumur hidup. Bisa, selama kita hidup dalam daging ini Tuhan murah hati. Bagi kita itu ya dan amin. Tetapi hidup orang percaya itu tidak dibatasi oleh kematian. Kematian justru membuat peluang untuk kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya dalam kekekalan. Dan murah hatinya Tuhan itu sepanjang umur hidup kita, waktu kita hidup maupun kita sudah hidup dalam kekekalan, Dia murah hati bagi kita. Bukankah itu sesuatu yang indah? Bukankah itu sesuatu yang membuat kita berpengharapan kembali di hadapan Tuhan? Bukankah itu sesuatu yang membangkitkan iman kita bahwa Ia murah hati seumur hidup kita? Lalu dikatakan selanjutnya, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara, bicara tentang sepanjang malam ada tangisan, itu bicara tentang pergumulan hidup yang sampai kemudian kita meneteskan air mata. Ada begitu banyak orang yang kadang malam susah tidur. Bukan karena minum kopi, tapi karena tekanan kehidupan, tuntutan kehidupan, pergumulan, masalah yang dihadapi. Tidak bisa tidur, mikir terus. Begitu sudah tidak bisa mikir, nangis. Tidak apa-apa. Dinamika kehidupan itu seperti itu. Ada air mata ketika kita masih hidup dalam daging ini. Di surga itu yang tidak ada air mata. Ada air mata, tapi air mata sukacita di sana. Selama hidup dalam dunia ini ada air mata. Raja Daud berkata, sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Artinya tangisan air mata itu ada waktunya, tapi tidak selamanya. Cuma sepanjang malam. Dan kalau sepanjang malam itu menjelang pagi terdengar sorak-sorai, berarti kan tidak sepanjang malam ya. Karena menjelang pagi itu masih malam kan. Terdengar sorak-sorai artinya ada kemenangan. Nah, poin saya pagi hari ini, kita bersyukur karena luput dari bahaya. Lalu sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Pertanyaannya adalah tangisan sepanjang malam yang seperti apa yang membuat menjelang pagi itu terdengar sorak-sorai? Tangisan sepanjang malam seperti apa yang membuat pagi mujizat itu terjadi? Tangisan sepanjang malam seperti apa yang membuat pagi hari terobosan itu Tuhan nyatakan, kemenangan besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena tidak semua air mata, tidak semua tangisan saudara itu yang membuat menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Karena kalau air mata pura-pura, itu tidak akan membuat menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Apalagi air mata putus asa, air mata ngamuk, air mata buaya. Itu tidak akan membuat menjelang pagi ada sorak-sorai kemenangan. Air mata seperti apa yang membuat menjelang pagi itu terdengar sorak-sorai? Saudara, yang pertama, di dalam Bilangan pasal 11, di sana umat Tuhan bangsa Israel itu mereka menangis. Bahkan waktu mereka menangis itu bukan cuma satu orang, dua orang, tapi seluruh bangsa itu menangis. Bisa bayangkan? Satu bangsa menangis bareng-bareng di satu tempat, seperti apa suasananya, emosionalnya seperti apa. Tetapi tangisan mereka, umat Tuhan ini, apakah mendatangkan sorak-sorai, kemenangan, mujizat, belas kasihan Tuhan terjadi dalam hidup mereka? Coba kita cek. Bilangan 11 ayat 4, saya baca. Orang-orang bajingan ada di antara mereka, kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Orang-orang bajingan itu Alkitab lo ngomong, ada di antara umat Tuhan. Dikatakan ketika teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak satu pun, kecuali mana ini saja kita lihat. Mereka itu nangis, satu bangsa, air mata keluar. Tapi yang mereka tangisin itu adalah tangisan yang menurut saya tidak fair. Mereka minta daging, dan mereka bilang, dulu di Mesir, Mesir gambaran kehidupan lama, kita makan ikan, bawang prei, bawang putih, bawang merah. Sekarang mereka nuntut daging. Dulu makan ikan, kan tidak cocok. Dulu mereka budak, makannya ya bawang-bawangan gitu, ikan dari sungai Nil yang mereka tangkapi. Sekarang di padang gurun mereka minta daging. Ini kan tidak fair, saudara. Lalu mereka nangis, mereka marah di hadapan hamba Tuhan. Mereka mengeluh, berkeluh kesah, sungut-sungut. Dan itu sama dengan mereka melakukannya di hadapan Tuhan. Ayat 10 dikatakan di sana. Ketika Musa mendengar itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah, bukan belas kasihan Tuhan, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Air mata seperti apa yang menjelang sepanjang malam itu ada dan menjelang pagi terdengar sorak-sorai kemenangan? Bukan air mata sungut-sungut, bukan air mata yang menuntut-nuntut sama Tuhan, bukan air mata yang marah dengan Tuhan, karena itu mendatangkan murka. Daud berkata, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Allah yang seumur hidup murah hati, memberikan kemenangan. Orang yang sepanjang malam nangis, pagi sorak-sorai. Bukan air mata sungut-sungut, komplain, marah, putus asa, mengasihani diri, dan seterusnya. Tetapi air mata seperti apa? Di dalam Mazmur pasal 51, Daud pernah menangis di hadapan Tuhan. Dan tangisan itu adalah seperti tangisan sepanjang malam dan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Daud jatuh dalam dosa. Nabi Tuhan datang tegur dia. Dan Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyadari dosanya dan air mata yang tumpah, air mata penyesalan akan kejatuhannya, air mata pertobatan. Bukan air mata yang lain. Ketika kita sedang dalam situasi yang menekan kita, berat keadaan kita,
Nangis di hadapan Tuhan tidak apa-apa. Bapak-bapak nangis, it's okay. Saya pernah nangis dan saya sering nangis di hadapan Tuhan kalau keadaan sudah tidak terkendali. Tapi saya mencurahkan isi hati saya dan menyatakan kepercayaan saya kepada Tuhan. Kalau masalah itu karena kesalahan saya, karena mungkin dosa saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya melihat ada begitu banyak mujizat. Sepanjang malam ada tangisan itu pernah saya alami di masa pandemi ini. Ketika saya gak bisa bayar uang kuliah anak saya. Karena semuanya terkendala. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa. Tidak ada uang. Saya bawa semuanya kepada Tuhan. Tapi kemudian saya menyatakan dalam air mata saya itu. Saya katakan, anakku pun adalah anakmu. Dia milikmu. Dan dia juga berdoa kepadamu dengan imannya. Aku percaya Engkau membuka jalan baginya dan bagiku. Saya tidak tahu, saya tidak melihat sepanjang malam itu bagaimana solusinya. Karena saya bisa lanjut kuliah. Tapi Tuhan membuka jalan. Ada orang yang tiba-tiba digerakkan Tuhan. Sponsori. Satu semester yang tertunda saya tidak bisa bayar, dibayarin orang itu. Semester berikutnya, dia berkata, tanggung jawab saya untuk kuliah. Putri saya, dia bilang, Pak, anak saya Michelle tanggung jawab saya sampai dia selesai kuliah. Bapak beli dia keperluan yang lain. Sepanjang malam ada tangisan, saya nangis di hadapan Tuhan. Jelang pagi terdengar sorak-sorai, saya alami, saudara. Tuhan buka jalan. Hari seperti ini ada orang yang hatinya tiba-tiba mau sponsori, dan itu bukan kecil, saudara, uang kuliah. Besar. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Sesaat saja ia murka. Seumur hidup dia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan. Tangisan pertobatan, tangisan penyerahan total. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nangis di hadapan Tuhan, tapi nyatakan pengharapanmu, kepercayaanmu yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Bukan air mata sungut-sungut. Air mata penyerahan. Air mata pertobatan. Air mata penyesalan. Mungkin karena kelemahan kita, karena dosa kita, karena kesalahan kita. Tuhan, ampun aku salah. Ampun Tuhan. Dan seterusnya. Air mata seperti ini berurai sepanjang malam. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dan air mata seperti apa juga yang sepanjang malam ada dan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Hana di dalam 1 Samuel pasal 1. Dia pernah berurai air mata di hadapan Tuhan. Di rumah Tuhan di Silo. Hana adalah seorang wanita yang hidupnya pahit. Tadinya dia adalah wanita yang sangat bahagia karena memiliki suami yang sangat mencintainya. Tapi Elkanah tidak berubah cintanya kepada Hana, tapi keadaan berubah. Elkanah mengambil wanita lain, dan istri berikutnya ini melahirkan banyak anak baginya. Walaupun dia mencintai Hana, tetapi dia membagi cintanya. Dan yang menjadi masalah adalah Penina, istri baru dari Elkanah, suami Hana, itu bully Hana terus, nyakitin, gibah, terus menyakiti. Hana yang mandul, tidak tahan. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke hadapan Tuhan. Dia berdoa menangis. Air matanya itu sudah seperti apa? Seperti orang mabuk. Bahkan hamba Tuhan melihat dia, kamu kok seperti orang mabuk pagi-pagi. Dan dia bilang, tidak Tuhan, saya bukan orang mabuk. Saya sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Apa yang dicurahkan oleh Hana? Pengharapannya kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa membawa dia keluar dari kebelut hidup yang menekan hidupnya. Air mata yang tertumpah adalah air mata penyerahan. Dan kemudian tangisan pengharapan Hana ini dia kunci dengan nazar. Dia janji, Tuhan, kalau anak itu hadir dalam melalui kandungan saya, dia lahir, saya akan persembahkan dia kepada Tuhan. Air mata seperti ini tidak main-main. Sepanjang malam kau menangisi, tapi kau menyatakannya kepada Tuhan sampai kau bernasar di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar. Air mata pengharapan.
Kalau Daud air mata pertobatan penyesalan, Hana air mata pengharapan bahwa Tuhan itu adalah penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Nangis boleh sepanjang malam, tapi tangisan pengharapan. Nyatakan pengharapanmu kepada Tuhan, bukan tangisan ngomel-ngomel gak jelas, saudara. Nyatakan pengharapanmu di hadapan Tuhan. Maka menjelang pagi terdengar sorak-sorai, Samuel lahir. Samuel lahir, dan Hana tidak lupa nazarnya. Topik yang lain, kalau kau sudah bernazar, jangan lupa menepatinya. Karena ketika engkau tidak menepati nazarmu, Tuhan akan merusak apa yang diperbuat oleh tanganmu. Itu hukumnya. Saudara bisa membaca itu di Alkitab, di Pengkhotbah. Itu topik yang lain. Tetapi saya melihat tangisan pengharapan Hana. Sepanjang malam, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dia melahirkan Samuel. Dan setelah Samuel diserahkan kepada Tuhan, Tuhan tetap menyatakan murah hati seumur hidup itu dinyatakan kepada Hana. Hana juga melahirkan anak-anak yang lain. Samuel melayani Tuhan. Tapi Hana hidup bersama anak-anak yang lain dan dia berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan syukur karena selamat dari bahaya. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Kita patut bersyukur. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Katakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tidak apa-apa air matamu mengalir, tapi itu adalah air mata pertobatan, air mata penyesalan, dan air mata pengharapan. Dan jangan lupa setelah Tuhan menyatakan murah hati seumur hidup dalam kehidupanmu, keluarkan air mata sukacita di hadapan Tuhan. Menangis karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Seumur hidup kita, Dia murah hati bagi kita. Amin. Dia murah hati bagimu, bagi keluargamu, bagi keturunanmu, bagi seluruh keberadaan hidupmu. Dia Allah yang murah hati. Jangan buka celah, karena ketika kita buka celah, Tuhan sedih, Tuhan marah, karena kita yang hancur. Tuhan tidak mau itu. Biarlah kemurahan Tuhan menjadi bagian yang mengawal hidup kita, bahkan di tahun depan yang akan kita jelang. Tahun kemenangan, tahun kemurahan Tuhan dinyatakan, tahun di mana kita melihat tangan Tuhan terulur, tidak untuk menghakimi kita, tetapi untuk mengangkat hidup kita, memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau meluputkan kami dari bahaya. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang murah hati sepanjang umur hidup kami. Kalau hari-hari ini ada orang yang sedang menangis sepanjang malam, biarlah tangisan mereka adalah tangisan pertobatan, penyesalan, tangisan pengharapan, sehingga menjelang pagi itu terdengar sorak-sorai kemenangan, mujizat itu terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hidup semata-mata oleh anugerah dan kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengaminkan firman Tuhan ini. Berkatilah setiap keluarga mereka. Berkatilah para suami, berkatilah para istri, berkatilah anak-anak. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati kesehatan mereka. Engkaulah perlindungan bagi umat-Mu Tuhan. Apa saja yang dibuat tangan mereka, Engkau buat berhasil. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan yang kami terima, tidak dapat kami membalasnya. Kami hanya dapat bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang murah hati sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya disertai, diberkati Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang umur hidup kita. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.